Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Ghaffar, dengan PM 2435100027 dari kelas 3A yang akan melakukan tugas dari praktikum sistem operasi mengenai perintah dasar di Windows PowerShell. Nah, kita mulai dari awal, yaitu lokasi penyimpanan dengan menekan CD titik-titik. Nah, jadi dari yang awalnya C, user Lenovo, jadi C dan user saja. Tapi kita akan unduh lagi penyimpanannya dengan CD lagi sampai dia hanya C saja. Kemudian, jika sudah, kita akan pindah ke CD, ke local disk D. Jadi kita buat perintah ini, terus titik 2, kemudian slash. Pindah dari PSC ke PSD. Jadi awal-awal kita akan buat dulu folder, yaitu folder project mahasiswa dengan cara dir project mahasiswa. Nah, dengan mkdir project mahasiswa. Setelah kita buat, nah kita ada folder yang namanya project mahasiswa di local disk D. Bisa kita lihat sini. Nah, di local disk D ini kita memiliki project mahasiswa. Apa isinya? Tidak ada isinya. Jadi, kita akan buat lagi CD project mahasiswa. Project mahasiswa. Nah, kita sedang berada di folder project mahasiswa sekarang. Kemudian, kita disuruh membuat data mahasiswa, dokumen, dan backup. Nah, kita akan buat dengan cara sama dengan cara yang ini, yaitu mkdir. Yang pertama-tama kita akan buat mkdir data mahasiswa. Nah, sudah. Kalau sudah begini tampilannya, berarti kita sudah membuat folder di dalam folder. Itu bisa dibilang kita membuat folder di local disk D dengan folder project mahasiswa. Kemudian kita masuk ke project mahasiswa dan kita buat di dalamnya itu adalah folder data mahasiswa. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita tambahkan dokumen. Nah, dokumen sudah, data mahasiswa sudah, tinggal satu lagi, itu backup. Nah, setelah semua sudah selesai, kita lanjut ke yang berikutnya, itu kita bakal buat file biodata di dalam data mahasiswa. Jadi di dalam data mahasiswa ini kita akan buat file biodata. Ini sebelum kita masuk, kita bakal lihat dulu apakah foldernya sudah kita buat, sudah jadi atau belum. Nah, nih, bisa kita lihat ya. Pertama, kita masuk ke project mahasiswa dulu. Kemudian, dari yang kita buat tadi, sudah muncul di sini, seperti folder backup, data mahasiswa, dan dokumen. Tapi di dalamnya belum ada apa-apa. Belum ada file sama sekali. Jadi, di perintah selanjutnya, kita akan memasukkan file biodata di dalam data mahasiswa ini, tapi dengan PowerShell, tidak dengan ini langsung. Kalau di sini langsung, kita bisa menambahkan new saja. New, ya, txt text dokumen. Dengan mudah saja kita dapat mengklik, cuman kita akan menggunakan PowerShell. Bagaimana caranya? Caranya adalah
Pertama kita akan masuk ke folder data mahasiswa dahulu. Data mahasiswa. Nah, kita sudah masuk ke data mahasiswa. Selanjutnya kita akan buat echo nama titik dua Gofar tanda panah biodata.txt. Oke, selanjutnya kita akan buat echo npm nomor pokok mahasiswa ya teman-teman. PM 2435 dua panah biodata.txt. Selanjutnya kita akan buat kelas echo kelas titik 2 3a. Kemudian kita akan simpan di biodata.txt juga. biodata.txt. Nah, selanjutnya kita akan buat dua di sini teman-teman. Kita akan buat dua yaitu biodata dan biodata 2. Nah, kita masukkan untuk biodata 2-nya sama dengan langkah yang pertama yaitu echo nama. Misal kita akan buat dengan nama Budi. Budi, kemudian tanda panah kita simpan di biodata 2.txt. Nah, kita buat dengan cara yang sama. Echo npm titik 2. npm-nya kita buat 12345 aja. Jangan lupa kita simpan di biodata 2. Biodata 2.txt. Selanjutnya kita akan buat kelas echo kelas misalnya kelas 3A juga. Kita akan buat 3A juga ya. Jangan lupa titik 2-nya ya. Biodata 2.txt. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu. Di sini kita sudah, kalau menurut dari PowerShell-nya, di sini kita sudah buat biodata txt-nya, file biodata di data mahasiswa. Dengan isinya ini. Isinya tuh ada nama, npm kelas di biodata. Terus ada di data mahasiswa juga, cuman di biodata 2, di file biodata 2. Mudahnya kita akan lihat di dokumen langsung. Nah, pertama kita masuk ke apa? Nih, project mahasiswa dulu. Ini volume D ya, ini D ya. Kita masuk ke project mahasiswa. Nah, project mahasiswa sama ya seperti tadi. PSD, project mahasiswa. Kemudian kita masuk ke data mahasiswa. Nah, sini udah terbuat nih. Ada biodata dan biodata 2. Nah, dua-duanya juga sudah kita isi. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada nama, Gofar NPM, kelas 3A. Benar ya, berarti kita lihat di biodata 2. Budi NPM 134 kelas 3A. Benar. Berarti kita sudah membuat file biodata di data mahasiswa, di folder data mahasiswa. Oke. Kemudian kita akan kembali ke kita akan unduh penyimpanan data mahasiswa ini dulu. Set. Keluar dari data mahasiswa. Kita sedang ada di project mahasiswa. Nah, selanjutnya file yang ada di sini tadi, nah, file yang ada di data mahasiswa ini kita akan pindahkan ke dokumen. Gimana caranya? Nah, kita akan pindahkan dengan perintah copy
data mahasiswa slice dokumen. Nah, kalau di sini kita sudah selesai. Kita akan lihat dari filenya langsung. Nah, ini data mahasiswa. Kita buka. Ini ada biodata dan biodata 2. Kita lihat lagi di dokumen. Tadi kita salinnya ke dokumen kan? Sudah ada di dokumen ya. Nah, kita lihat sini. Ini kan awalnya ada di data mahasiswa. Tadi data mahasiswa ada biodata dan biodata 2. Nah, kita tadi sudah copy dan kita salin dari data mahasiswa ke dokumen. Jadi kita lihat di dalam dokumen. Nah, sudah ada. Berarti sukses. Berarti perintah copy data mahasiswa sudah. Selanjutnya, kita akan memindahkan salah satu file ke folder backup. Nah, kita tadi ada buat folder backup. Nah, mana ya? Nah, ini ada folder backup, belum ada apa-apa. Jadi kita akan salin satu file yang akan kita pindahkan ke folder backup ini. Dengan cara move data mahasiswa, ya. Kita slice, kita pindahkan biodata 2 ya guys. Biodata 2 .txt ke backup. Oke. Move data mahasiswa / biodata 2.txt backup. Nah, kita sudah selesai. Kita lihat terlebih dahulu. Ini file backupnya. Nah, di file backup sudah ada biodata 2. Tapi di data mahasiswa tidak ada biodata 2 lagi. Karena apa? Karena biodata 2 sudah kita pindahkan ke folder backup. Di dokumen tetap ada karena yang di dokumen ini adalah salinan dari data mahasiswa yang awal. Jadi di dokumen masih ada biodata 2. Nah, kita sudah pindahkan biodata 2 ke folder backup. Berarti untuk memindahkan kita berhasil, sukses. Nah, selanjutnya kita akan buat log aktivitasnya ya guys ya. Nah, di log aktivitasnya ini, di sini kita akan buat di project mahasiswa ini, di project mahasiswa, kita akan buat di sini ada log aktivitas yang kita gunakan. Yang pakai format itu ada tanggal, tahun, bulan, jam ya. Nah, jadi kita akan buat, selanjutnya kita akan buat untuk data mahasiswa, log aktivitas yang kita gunakan. Nah, di sini kita belum ada nih log aktivitas kita di project mahasiswa. Jadi kita akan buat dulu melalui PowerShell. Caranya gimana? Sini saya udah buat ya. Buatnya seperti ini, add content di logpad. Kemudian ini nama filenya log.txt. Kemudian isinya begini. Get date itu artinya kita dapatkan format tanggal. Begini formatnya. Nah, formatnya. Jadi kita akan lihat ini sudah saya buat ya. Jadi kita akan lihat dulu di log. Ini sudah ada di log di project mahasiswa juga. Akan masuk. Nah, kita lihat 2025 bulan 11 tanggal 10 di jam 21:26 sama ya. Sama semua karena saya buat di waktu yang sama. Berhasil disalin ke folder dokumen, berhasil dipindahkan ke folder backup. Oke, berarti sukses ya kita buat log. Kita sudah membuat log. Selanjutnya kita akan membuat verifikasi.
Kita akan memverifikasi isi seluruh folder dengan cara get gitu child item itu ya child item kasih reduce verifikasi dot txt. Nah, kita lihat ya, kita ada buat log file txt untuk verifikasi. Kita lihat dulu. Nah, ada ya di project mahasiswa verifikasi. Nah, di sini ada nih verifikasi seluruh pembuatan data file kita. Pertama di directory D, project mahasiswa, ada backup, data mahasiswa, dokumen, log txt, verifikasi txt, kemudian ada di biodata 2, ada biodata txt, ada biodata 2. Nah, ini tadi kita mindahkan ya, ini kita mindahkan, ini kita di yang lama, kemudian ini yang kita salin ke dokumen, ada 2. Udah terverifikasi semua, berarti kita sukses perintah ini. Kemudian untuk lanjut ke perintah selanjutnya, kita akan buat menghapus. Sudah kita verifikasi, kita bakal hapus isi file yang ada di dalam folder. Kita hapus semua isi foldernya dengan cara remove ya. Area besar ya. Remove item buat tanda bintang. Accuse reduce force. Oke. Nah, harusnya kita sudah menghapus seluruh isi di dalam folder di project mahasiswa ya. Di project mahasiswa ini, kita di project mahasiswa. Ini. Harusnya kita sudah hapus isi folder di dalam project mahasiswa. Kita lihat. Nah, bisa kita lihat ya guys ya. Di dalam folder project mahasiswa nih, sudah tidak ada apa-apa lagi. This folder is empty. Nah, jadi seluruh isi di dalam folder project mahasiswa sudah kita hapus dengan perintah remove item. Nah, jadi kurang lebih begitu untuk tugas saya. Mungkin hanya sekian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Maaf atas ada kesalahan atau apapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.